Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marius. Saat ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat PowerPoint sebagai media pembelajaran. Hal ini disampaikan dalam rangka perencanaan proyek kepemimpinan Diklat Calon Kepala Sekolah 2021. Tujuan pembelajarannya adalah peserta pelatihan dapat membuat desain e-modul dengan menggunakan PowerPoint dengan baik dan benar dalam rangka peningkatan kompetensi guru SMA Bina Bangsa Sejahtera. Oke, mari kita sama-sama Ibu dan Bapak Guru menyaksikan tayangan berikut. Ini merupakan e-modul yang diambil dari salah satu pelatihan e-modul yang dilaksanakan oleh MKKS Kota Bogor. Oke, bagaimana? Menarik bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Marius Suliarso. Saya akan berbagi bagaimana cara membuat e-modul dengan menggunakan PowerPoint. Sesi 2 ini kita akan bicarakan bagaimana langkah-langkah pembuatan e-modul dengan menggunakan PowerPoint. Materi ini disampaikan dalam rangka penerapan rencana tindak lanjut Diklat Calon Kepala Sekolah 2021. Tujuan pembelajarannya adalah peserta pelatihan dapat membuat rancangan e-modul dengan menggunakan PowerPoint. Pertama-tama, Bapak dan Ibu silahkan membuka aplikasi PowerPoint terlebih dahulu. Tampilannya biasanya akan seperti ini, landscape. Untuk merubah dia menjadi buku e-modul, silahkan masuk ke pilihan menu desain, lalu pilih slide site, lalu custom site. Di custom site di sini kita bisa memilih pilihannya A4. Ini bentuk buku standar ya, A4. Lalu dia posisinya adalah portrait, karena bentuk buku rata-rata portrait walaupun ada yang landscape. Setelah dipilih, pilihan berikutnya adalah ensure fit. Jadi dia pastikan seperti ini tampilannya. Setelah tampilan seperti ini, pilihan dalam e-modul itu pertama-tama adalah cover. Cover bisa kita pilih dari desain seperti yang sudah tersedia di PowerPoint. Ibu dan Bapak bisa memilih covernya di sini. Berbagai pilihan-pilihan cover yang bisa kita pilih di sini. Bisa dilihat seperti ini covernya. Ini bisa menjadikan pilihan buat Bapak dan Ibu untuk mau pilih yang mana. Ini banyak kalau ini sudah tersedia. Bisa lihat ketika kita klik dia sudah berubah. Ini pilihan-pilihan cover yang sudah tersedia. Tapi bagaimana kalau covernya mau mendesain lagi supaya sesuai dengan materinya, silahkan. Untuk mendesain bisa mencari gambar yang sudah jadi di Google atau bisa mendesain sendiri melalui Canva. Oke, saya ambil pilihannya seperti ini ya, contoh saja. Oke, ini agak cantik. Oke. Setelah desain seperti ini, berarti kita sesuai dengan pilihan buku yang berisi. Kita lihat. Ini cover yang sudah saya buat dengan desain yang kita pilih di sini. Ini bisa sesuai, tapi tadi saya pilih yang ini biar agak kontras. Untuk peletakan tata letak untuk gambar itu bisa disesuaikan dengan selera. Artinya gini, gambar-gambar itu bisa besar atau bisa kecil.
Kalau merasa tidak nyaman terlalu besar bisa dikecilin gitu kan. Nanti tampilannya di buku pun sama seperti itu. Kita bisa lihat misalnya judulnya diutamakan karena judul biasanya di tengah, strategi memilih jurusan. Dan di sini saya sebagai penulis, kami adalah tim penulis di sini. Nah, ini bisa desain tata letak saja supaya terlihat tidak terlalu mencolok atau tidak terlalu terekspos, karena untuk dalam sebuah buku yang menjadi utama adalah judul dulu, judul tema utama yang akan kita bawa. Nah, ini gambar-gambar ini hanya untuk mendukung tentang supaya menarik ketika siswa melihatnya. Nah, seperti ini untuk tata letaknya. Dalam buku atau e-modul nanti, langkah selanjutnya adalah membuat pendahuluan. Pendahuluan bisa seperti ini dibikin. Ini standar biar agak rapih, biar nanti terlihat di bukunya seperti ini. Nah, berikutnya adalah daftar isi. Nah, daftar isi silahkan disesuaikan dengan materi apa yang mau disampaikan. Ini yang saya buat mulai dari pendahuluan, tapi nggak pakai halaman ya. Dari pendahuluan, daftar isi, glosarium, tujuan pembelajaran, terus nanti ada pengertian SNPTN. Ini langsung ke materi sebetulnya. Jurusan, terus mengenal jurusan, distribusi lulusan, ini materi semua. Lalu ada latihan dan pengisian pendataan pemilihan jurusan. Nah, harusnya nanti terakhir diisi oleh daftar pustaka. Menu berikutnya adalah glosarium. Bisa ini beberapa hal yang dianggap hal yang menarik gitu. Glosarium adalah kata-kata biasanya yang istilah-istilah asing yang baru. Nah, ini bisa dijelaskan di sini. Misalnya kalau di saya ada fakultas, kadang siswa kan masih bingung apa bedanya fakultas sama jurusan. Nah, ini nanti di sini tulis adalah fakultas memiliki pengertian apa. Nah, glosarium dibikin. Setelah itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kalau nanti lihat di buku seperti ini, kita bisa dipercantik. Untuk tujuan pembelajarannya bisa sebetulnya bisa di tengah. Ini standarnya bisa seperti ini, tapi ada beberapa improvisasi misalnya supaya kelihatan menarik di ujung. Sedangkan ini di sini. Kita lihat, kita kira-kira bahwa kalau dilihat dengan angka 15 dia tertarik atau tidak. Atau minimal standarnya adalah antara tema besarnya itu harus lebih besar, temanya harus lebih besar daripada materinya. Nah, ini bisa dibuat seperti ini 20. Buat gambar-gambar yang kira-kira mendukung dengan apa sih gitu, yang bisa mendukung tentang hal ini, isi topiknya. Nah, berikutnya adalah seperti ini 15 ya, tapi yang penting ini cukup keterbacaannya bisa dilihat oleh siswa. Kalau ternyata kita buat dan jadi ternyata masih kecil, angka apa hurufnya ya agak sulit. Nah, karena ini yang harus diperhatikan bahwa ini dilihat oleh siswa melalui biasanya helot handphone, makanya tulisannya harus besar. Berikutnya ini masih tetap di materi, kenali jurusan. Nah, ini sudah mulai masuk materi, didukung sama. Nah, ini masih materi. Lalu terakhir bisa kita buat daftar pustaka di sini. Daftar pustaka selalu diingat mereka mengambil gambar atau sumber-sumber itu bisa diambil dari mana. Bisa dituliskan kalau di sini adalah sumbernya database SMA BBS tahun 2020 seperti ini dan sebagainya, atau alamat web. Nah, setelah jadi seperti ini susunannya, baru disimpan. File disimpan dalam bentuk, anggap saja kita tulis di dokumen. Nah, yang harus diperhatikan ketika menyimpannya, dia disimpan dalam bentuk PDF.
Nah, supaya apa? Supaya nanti pada langkah berikutnya akan mudah untuk mengkonvertnya. Tapi memang enaknya dibikin dua. Pertama adalah ada bahan materi PPT-nya, karena dengan PPT dia bisa disimpan kapan saja, di mana saja. Maksudnya seperti ini. Ketika kita mau mengedit itu mudah. Jadi disimpan seperti ini dulu. Nah, lalu dibikin satu lagi, disimpan dalam bentuk PDF. Dokumen saya rubah formatnya, penyimpanannya dalam bentuk PDF. Saya simpan. Yes. Proses. Nah, ini adalah bentuk PDF yang sudah jadi. Kita bayangkan bahwa siswa berikutnya akan ini menjadi seperti buku, tidak di scroll ke bawah atau ke atas. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu untuk membuat media pembelajaran yang menarik, yang bisa disampaikan kepada siswa sebelum pembelajaran kita mulai. Jadi ini salah satu upaya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan secara blended learning dengan strateginya flip learning. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.